Iya Pak Adi, melanjutkan yang tadi Anda sempat sebutkan sedikit ini terkait dengan regulasi di Starlink yang dibedakan dengan provider lokal begitu. Anda melihat apakah sebenarnya regulasi-regulasi ini juga masih relevan atau lebih baik disamakan, artinya dihilangkan juga untuk provider lokal? Ya itu mungkin kalau saya bilang privilege itu bisa didapatkan atau enggak kita nggak tahu. Tadi kan saya bilang, ya kalau saya ngobrol banyak sama teman-teman, saya bilang kok mereka kayak gampang gitu, sedangkan ya kalau yang di kita kan susah gitu ya, maksudnya prosesnya lebih panjang lah. Kita kan tahu bahwa birokrasi di Indonesia itu kan nggak ada yang mudah gitu ya. Jadi itu mungkin ya kita lihatnya ya. Baik, artinya secara umum lebih baik proses birokrasi itu yang dipangkas untuk seluruh provider. Betul. Kalau memang bisa ya. Baik, tapi apa dampaknya apabila regulasi-regulasi ini dipangkas? Apalagi tadi Bapak juga sempat menyebut terkait dengan badan sensor dan juga hal-hal lain. Ini kan sebenarnya tujuannya untuk masyarakat juga agar mendapatkan filter begitu dari tayangan. Betul. Ya kalau tadi saya bilang masalah sensor itu bahwa kalau kita PT Indonesia mau meluncurkan layanan streaming, semua film harus disensor. Itu kan sedangkan ngelewatin satu sensor film tuh waktunya berapa lama? Mungkin bisa 2 bulan, 3 bulan. Kalau ribuan film, prosesnya berapa panjang itu. Sedangkan yang dari luar itu dia tinggal taruh upload aja, dia nggak peduli dia perlu sensor atau enggak. Nah itu juga apalagi kita lihat kok nggak sama gitu, itu aja sih. Kok kalau nggak sama, kok nggak di enforce gitu ya. Kamu nggak boleh kayak gini. Ya dia hajar aja. Dia upload aja tuh film-film itu. Kan kita lihat banyak yang ini kan, rated 17 plus lah ya, boleh dibilang. Baik, artinya dari segi regulasi saja atau pengawasan juga ini yang harus ditingkatkan? Dua-duanya. Kok satu, dia kenapa nggak perlu disensor? Ya kedua, kok kalau udah ketahuan pun itu kenapa nggak diturunin gitu? Nah kayak gitulah, hal-hal kayak gitu. Baik, apakah sebelumnya juga sudah pernah ada komunikasi dari provider-provider lokal ini dengan kementerian terkait? Kita mungkin udah capek kali ya. Ya jadi ya mungkin juga mereka punya lobbyingnya kuat atau apa, kita kan nggak tahu ya. Dan memang kita lihat ya streaming itu kan mostly right-nya juga dari luar ya, Amerika atau Eropa lah gitu. Ya mungkin kalau kita beli buying right untuk filmnya itu juga cukup tinggi ya. Untuk dengan market size Indonesia mungkin nggak cukup gitu. Baik, tadi kita sudah membahas bagaimana Starlink ini mungkin akan lebih berguna di daerah-daerah terpencil begitu. Apakah Bisnet justru melihat ada peluang untuk bekerja sama dengan Starlink? Kalau kita boleh dibilang kita beda ya. Kita tadi kita hanya main di kota-kota tier 2 sampai tier 3 lah ya. Jadi kalau tier 3 itu kita bilang mungkin kota kecil kayak Kabupaten Pacitan ya, itu ada di pantai selatan. Itu karena di sana tuh blank spotnya banyak sekali di Pacitan. Itu kita sudah masuk. Ya, kalau mereka sih mungkin lebih cocok ya dengan yang mungkin yang pemain satelit ya, karena mereka sudah biasa pasang di pulau ini, apa di pegunungan mana gitu, kayak di mana? Signal kayak di Bromo juga sulit dulu sih ya, saya tahu saya. Tapi kalau di Pulau Komodo tuh udah bagus, udah banyak 5G, 4G udah bagus, gitu. Jadi kalau buat kita memang kita tidak punya resources untuk ngerjain itu sih. Gitu. Kita mau fokus di fiber optic. Baik, artinya dalam 5 tahun atau 10 tahun ke depan belum ada rencana? Kita belum ada rencana untuk masuk ke layanan satelit. Karena kita terus bangun kabel-kabel backbone fiber optic ya, seperti sekarang jalur dari Lampung Palembang sudah selesai. Kita lagi bangun Palembang Jambi. Kemudian termasuk kabel laut. Nah, kabel laut juga kita akan bangun lebih banyak lagi untuk, ya tentunya tidak pulau yang cuma 100 penduduk. Mungkin ya 50, 100 ribuan penduduk kita akan stop. Tapi tidak di level yang 100 orang gitu. Karena secara cost tidak memungkinkan. Baik, tapi Bapak melihat masa depan teknologi kabel laut atau fiber optik ini seperti apa ke depannya? Karena kalau kita lihat ini kan terus berkembang. Betul. Apakah mungkin satelit ini, teknologi ini akhirnya nanti bisa berkembang dengan layanan yang justru lebih cepat? Gini, satelit itu tetap connect ke fiber optik di bawahnya. Jadi satelit itu hanya perangkat distribusi aja sih kalau kita lihat. Tetapi di bawahnya itu semua fiber optik. Jadi antara antena yang di bawah, ya mungkin sama seperti TV itu kan fiber optik. Begitu dia ke rumah dia pakai satelit. Jadi hanya akses distribusi. Tapi jalur utamanya kayak jalur utama ke Amerika itu tetap masih pakai
serat optik karena kapasitasnya perlu besar sekali dan di satelit itu tidak memungkinkan untuk jalur backbone ya, jalur utama. Baik, lalu Bapak melihat seperti apa arah perkembangan bisnis kabel laut atau fiber optik ini ke depannya 5 hingga 10 tahun lagi? Menurut saya kalau kita melihat cukup optimistik ya. Jadi kita melihat bahwa kita punya kekuatan memang di situ, ya kita akan fokus di situ gitu ya. Jadi kalau untuk seluler kita tidak akan touch karena ya ya beda pemain lah ya mungkin boleh dibilang. Tapi di jalur kota ya boleh dibilang kota itu di apalagi di bisnis mereka tuh sangat mementingkan kecepatan dengan kehandalan. Itu dua itu. Ya jadi kita mungkin mereka pakai backup satelit itu mungkin. Tetapi di jalur utama ya kalau nggak ada apa-apa dia pasti pakai primary-nya di fiber optic. Kalau untuk bisnis rumah ya kita bilang ya pasti di situlah masih. Baik, kita bergeser ke hal lain yang juga menjadi perhatian masyarakat ini terkait dengan keamanan data begitu dan juga cybercrime yang saat ini juga perkembangannya semakin signifikan begitu. Bagaimana cara bisnet untuk bisa melindungi pelanggan? Ya, salah satunya kan kita enforce security ya, security system yang kita deploy. Tapi kalau kita lihat juga yang biasanya kebanyakan yang banyak bolong itu related tadi sebenarnya kebanyakan ada case dari internal yang cukup dominan sih. Memang kebanyakan case itu yang ada leak-nya itu ada source dari dalam itu sangat dominan biasanya. Gitu kemungkinannya itu. Baik, tapi kalau dibandingkan dengan service internet yang mungkin berasal dari satelit, seperti apa? Nggak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Jadi security di fiber optic atau di satelit itu fiber optic atau satelit itu hanya jalannya aja. Tetapi untuk security itu harus diprotek dari kita masing-masing lah ya. Seperti tiap komputer atau di server atau di handphone itu di alat kita masing-masing bukan di jalurnya gitu. Baik, tadi Bapak sampaikan internal ini menjadi faktor yang sangat besar juga dan untuk itu yang salah satu yang dominan ya mungkin human ya. Ya karena ya yang buat security itu kan yang kode-kode kan yang bikin human ya. Kemarin kayak dilihat passwordnya admin 1234 itu kan so simple gitu ya mungkin ya. Upaya apa yang sudah dilakukan Bisnet untuk bisa mencegah error? Ya jadi kalau kayak di security itu kan ada sertifikasi ISO ya, ISO 2071. Itu ya kita harus ikutin itu prosedurnya. Kemudian kita juga engage dengan beberapa security company untuk dari perangkat dan mungkin sisi auditnya juga ya. Itu. Baik, dan untuk teknologinya sendiri, apakah juga Bisnet mengeluarkan capex yang cukup besar untuk memaintain security ini? Ya namanya security itu kan namanya insurance ya. Jadi kalau seorang selalu bilang, wah kita nggak perlu gitu. Tapi kalau udah kebobolan baru perlu gitu ya. Jadi ya namanya security itu kan insurance untuk ya kita nggak tahu kapan dia bakal masuk kan ya. Jadi ya harus ada ya alokasi ke situ untuk supaya ya kita harus menganggap itu bukan sebagai cost, tapi berarti harus lihat sebagai insurance. Baik, bagaimana dengan SDM? Kita tahu SDM untuk teknologi ini bisa dibilang tidak terlalu banyak di Indonesia begitu. Ya mungkin ada sekarang ya ada beberapa security company yang khusus lah ya. Mereka mungkin udah terlatih, udah biasa. Yang kalau kita melihat mungkin security system yang sangat kompleks itulah di bank ya. Karena itu kan related uang banget ya. Jadi yang banyak kan yang bekas dari situ, kemudian mereka ada training di mana, belajar teknologi itu akhirnya mereka set up security consultant company gitu. Itu banyak. Baik, tadi Bapak sampaikan keamanan itu insurance begitu, artinya memang insurance fee ya. Jadi apa yang kita bayar itu ya kita harus menganggap itu bukan ya bayar asuransi. Gitu. Kan kita nggak bisa tahu kapan dia tag-nya, kan nggak tahu. Baik, apakah artinya ada kemungkinan mungkin harga internet di tier 2 dan tier 3 ini akan terus melonjak karena keamanan yang terus Enggak, kalau harus internet diproteksi? itu tadi seperti saya bilang, kita di internet provider itu tidak kasih security untuk ke user gitu ya. Mereka tuh boleh bilang kita hanya pipanya. Ya, tapi untuk jaga rumah dia, ya, jaga server dia itu dia harus jaga sendiri. Kita hanya jalannya doang gitu, ya. Jadi kita nggak, karena ada dulu pernah kita lihat hitung kalau kita mau tambah itu security, cost-nya tinggi, affordability nggak ada. Mungkin kalau di company bisa bayar, kalau retail nggak ada yang mau bayar kayaknya.
Baik, artinya sebenarnya ini bisa diproteksi dari... Ya, ada additional, tapi cost-nya mungkin lebih mahal dari harga internet itu sendiri gitu ya. Karena kan perangkat atau segala macamnya yang diperlukan. Baik, kita lihat semakin lama semakin banyak juga provider internet yang masuk ke Indonesia begitu. Apakah Bapak melihat mungkin harga internet ini bisa semakin murah ke depannya atau tidak? Kalau kita lihat sekarang, kita punya offer service paling murah sekarang mungkin di harga 175.000 ya. Yang tahun lalu mungkin kita ada di angka 250.000, di tahun ini kita ada turunin menjadi 175.000. Saya rasa itu udah cukup hampir bottom lah ya. Kalau memang kita lihat internet paling murah di dunia itu mungkin fixed line, mungkin case-nya India ya, saya bilang. India ada yang di 100 ribuan per bulan. Ya kalau itu mungkin nggak masalah. Ya kalau misal memang ada volumenya, kemudian cost kita juga untuk bangun dan bangun kabel laut bisa turun, mungkin kita bisa pass on itu ke customer sih. Baik, sejauh apa kita dari 175.000 ini mungkin bisa mencapai harga di India 100.000? Pertama populasi kita kan nggak seperti India. Jadi populasi India kan populasi 4 kali kita. Jadi volumenya beda. Ya jadi ya sebetulnya ya udah ya paling tinggal ya mungkin borderline-nya 150.000 kali ya saya bilang ya. Kalau nggak untuk di situ sih. 150.000. Bagaimana untuk di tahun-tahun depan ketika ada potensi inflasi ini juga mungkin terjadi? Ya kalau kita selalu melihat sebetulnya tadi saya bilang daya beli masyarakat ya. Itu kan paling penting ya. Jadi pertumbuhan ekonominya gimana, kemudian daya belinya gimana ya. Ya jadi ya kita sedangkan sekarang WiFi itu di rumah itu boleh bilang udah hampir kayak listrik, kayak air gitu ya. Nah jadi ya gimana dari pendapatan satu keluarga itu bisa membagi buat uang sekolah, buat makan, buat WiFi, apa buat listrik kayak gitu. Itu sih. Baik, di tengah ketatnya persaingan penyedia jasa internet di Indonesia, Bapak sendiri melihat arah teknologi ini ke depan seperti apa? Kita sudah 5G sekarang, lalu teknologi berikutnya akan ada lompatan-lompatan apa dan kita sejauh apa dari sana? Sebetulnya kalau boleh dibilang, kayak alat internet WiFi yang di kita itu di rumah itu bisa sampai 1 giga. Tapi kita sekarang masih buka sampai 250 mega. Alatnya sudah capable. Tinggal masalah tadi kita bilang masalah cost bandwidth-nya yang kemudian ya masih ada cost kita masih belum bisa ke sono. Kalau memang suatu hari cost-nya itu yang di cost link internasional dan ininya cost-nya bisa turun, mungkin ya 1 giga itu mungkin boleh dibilang 2-3 tahun lagi tiap rumah bisa 1 giga. 2 hingga 3 tahun ke depan. Betul. Apakah harganya juga akan melonjak 2 atau 3 kali lipat? Ya, hopefully enggak. Baik, kita tunggu bersama seperti apa nanti ya Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Adi Kusma, Presiden Direktur Bisnet sudah bersama kami kali ini. Thank you.